Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agustia Irawan, NPM 2110010103774, kelas 1B non-reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari motherboard beserta fungsinya. Untuk memenuhi mata kuliah ulangan akhir semester organisasi komputer dengan dosen pengampu Muhammad Rasidan SEMKOM. Komponen motherboard dan fungsinya. Pengertian: motherboard atau mainboard atau sering disebut juga papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Bisa dibilang motherboard ini merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Di sini ada gambaran dari motherboard. Yang pertama ada soket prosesor. Fungsinya tempat terpasangnya prosesor atau CPU yang sering disebut dengan otak dari komputer. Yang kedua ada soket RAM atau slot memori untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Yang ketiga ada NOR bridge, sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat ada south bridge, sebutan bagi komponen pembantu NOR bridge. Yang kelima ada PCI Express X16. Fungsinya untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang nomor 6 ada PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Yang ketujuh ada slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan ada slot PCI. Fungsinya slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang kesembilan ada BIOS. Berfungsi untuk memori permanen, tempat tersimpannya data, penanggalan, serta pengaturan dari komponen komputer. Ke-10 ada CMOS baterai untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Yang ke-11 ada port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12 ada port IDE, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 ada port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu seperti disket atau floppy disk. Yang ke-14 ada port power atau ATX power untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Yang ke-15 ada back panel, kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Yang ke-16 ada port PS2 mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Yang ke-17 ada port PS2 keyboard untuk memasangkan keyboard. Yang ke-18 ada port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 ada port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang sekali untuk digunakan. Yang ke-20 ada port SPDIF untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Yang ke-21 ada port Firewire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video.
Yang ke-22 ada port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Yang ke-23 ada port USB untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal seperti generasi terbaru menggantikan port paralel atau port serial. Yang ke-24 ada port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Sekian penjelasan tentang motherboard dan komponen-komponen beserta fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.